Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ibu membawa apa ini? Yang sebelah kanan ini adalah gula. Yang sebelah kiri adalah garam. Kemudian ibu juga membawa segelas air. Ya. Pernahkah terpikir oleh kalian bagaimana bisa terbentuk materi-materi atau benda-benda yang terjadi di sekeliling kita? Benda-benda yang di sekeliling kita atau materi yang di sekeliling kita ternyata terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil yang bisa berupa atom, molekul, ataupun ion. Untuk yang garam dapur, yaitu NaCl, partikel terkecilnya adalah berupa ion positif Na dan ion negatif Cl. Sedangkan untuk gula, yaitu sukrosa, C12H22O11, partikel terkecilnya adalah berupa molekul. Untuk air, yaitu H2O, terdiri dari partikel-partikel yang terkecil berupa molekul. Bagaimana bisa terbentuk benda-benda atau materi yang ada di sekeliling kita? Nah, sebelumnya kita perlu membahas tentang ikatan kimia. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah bagaimana cara atom-atom berikatan membentuk molekul. Di alam sudah ditemukan berbagai macam atom-atom yang sampai sekarang sudah ditemukan sekitar 117 jenis atom. Nah, ternyata atom-atom ini cenderung ingin mencapai kestabilan seperti golongan gas mulia. Gas mulia nanti memiliki kaidah kestabilan ada dua jenis, yaitu kaidah duplet atau dua elektron dan kaidah oktet, yaitu 8 elektron. Seperti pada helium ini. Helium ada 2 elektron sehingga nanti kaidahnya duplet. Sedangkan mulai neon dan seterusnya sampai bawah, sampai radon, ini kaidahnya adalah oktet. Nah, untuk unsur-unsur gas mulia, yaitu mulai helium, neon, argon, kripton, xenon, radon, mereka memiliki kestabilan yaitu secara duplet ataupun oktet. Dan unsur selain gas mulia ini cenderung mengikuti kaidah kestabilan gas mulia dengan cara yaitu bisa kita lihat dari nomor atom. Sebentar. Lihat nomor atom gas mulia terdekat. Ya, tolong diingat cara unsur-unsur selain gas mulia mengikuti kaidah kestabilan gas mulia dengan cara nanti kita melihatnya, lihat nomor atom gas mulia terdekat. Nomor atom gas mulia terdekat
ya, yaitu 2, 10, 18, 36, 54, 86. Nah, kita nanti caranya mengingat, pokoknya selain yang mendekati nomor atom dari helium, maka akan mengikuti kaidah oktet. Nah, sebenarnya mengapa mereka harus mengikuti kaidah oktet atau duplet? Yaitu tujuannya adalah supaya mereka nanti bisa membentuk ikatan kimia antar atom, ya, ikatan kimia antar atom. Kalau sudah terbentuk ikatan kimia antar atom, akan terbentuk molekul. Nah, kalau molekul sudah terbentuk dalam skala yang sangat besar, maka akan terbentuk benda atau materi yang ada di sekeliling kita. Seperti ini juga termasuk benda. Spidol ini termasuk benda. Papan tulis ini termasuk benda atau materi. Kertas juga termasuk benda. Udara juga termasuk benda. Nah, jadi terjadi ikatan kimia antar atom itu untuk membentuk molekul. Nah, bagaimana cara mencapai kestabilan? Ada 3 jenis, yaitu yang pertama dengan cara melepaskan elektron. Ibu tulis elektronnya begitu aja ya. Kalau melepas elektron menjadi apa? Menjadi ion positif. Ion positif nama lainnya adalah kation. Terjadi pada apa? Terjadi pada unsur logam. Unsur logam itu yang mana? Nah, unsur logam adalah ini kemarin yang golongan mulai Li, NaK, BeMgCa, kemudian Al, ini adalah golongan logam ya. Bagaimana energinya? Energinya yang berkaitan adalah energi ionisasi, kita singkat EI ya, seperti pada pembahasan sifat keperiodikan. Kemudian cara mencapai kestabilan yang kedua yaitu dengan cara menerima elektron. Kalau menerima elektron menjadi ion negatif, namanya anion. Ya. Ani dan kati. Terjadi pada apa? Yaitu pada unsur non logam. Ingat anak-anak, untuk hidrogen kan letaknya di sini. Dia adalah non logam, meskipun tempatnya di area logam alkali. Jadi ingat, ini adalah non logam. Kemudian yang non logam yang lain adalah yang sebelah sini ya. Energi yang berkaitan adalah afinitas elektron, kita singkat AV ya. Itu anak-anak. Nah, jika ada suatu atom yang melepas elektronnya menjadi ion positif dan ada suatu atom yang menerima elektron menjadi ion negatif, maka mereka akan berikatan, akan terjadi ikatan ion atau ikatan ionik. Nama lain dari ikatan ionik adalah ikatan elektrovalen.
Nah, ikatan ini terjadi antara unsur apa tadi? Logam dan non logam. Yaitu karena serah terima, yang ini yang melepaskan atau yang ini yang menerima, melepaskan atau menyerahkan, yang ini menerima. Serah terima elektron. Nah, ketika ada serah terima elektron, maka akan terjadi gaya tarik menarik antar ion tadi, yang disebut gaya tarik menarik elektrostatik. Ya, gaya tarik menarik elektrostatik. Nah, inilah asal muasal terjadinya ikatan ion atau elektrovalen. Berikutnya, cara mencapai kestabilan yaitu dengan cara join atau pemakaian bersama pasangan elektron, ya, pemakaian bersama pasangan elektron atau join elektron, ya, join elektron. Ini istilahnya supaya mempermudah. Terjadi antar apa? Yaitu antara sesama unsur non logam dan non logam. Sekali lagi Ibu ingatkan, siapakah unsur non logam? Yaitu H, hidrogen, dan area yang kanan ini adalah unsur-unsur non logam. B, C, N, O, F, S, I, dan seterusnya ini ya adalah unsur-unsur non logam. Jika terjadi pemakaian bersama pasangan elektron, ikatannya yang terjadi adalah disebut dengan ikatan kovalen, yaitu yang terjadi antara non logam dengan non logam. Nama lain dari ikatan kovalen adalah ikatan homopolar. Ya. Nah, ikatan kovalen ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 2. Ada juga ikatan kovalen rangkap 3, ya. Kemudian ada ikatan kovalen koordinasi atau disingkat datif, ya, atau nama lainnya adalah datif. Bisa kita ambil contoh beberapa senyawa yang mengalami ikatan ionik. Seperti tadi, ikatan ionik contohnya adalah antara ion positif dan ion negatif, misalkan pada garam NaCl, ya, seperti pada garam NaCl seperti ini. Ini adalah terjadi karena adanya ikatan antara ion positif Na dan ion negatif Cl. Nah, kalau pemakaian bersama pasangan elektron terjadi ikatan kovalen ini seperti pada ini gula, yaitu antara CH dan O sesama non logam. Kemudian juga terjadi pada air, H2O, H hidrogen, O oksigen juga non logam dengan non logam. Ya. Ini contohnya misalkan pada air H2O, kemudian pada
gula, itu tadi yang Ibu bawa adalah sukrosa, C12, H22O11 atau gula tebu. Kemudian ada juga pada metana, ya banyak sekali ya ini antara non logam dengan non logam dan lain-lain. Ikatan kovalen tunggal misalkan Ibu gambarkan pada H2O, yaitu ikatan antara H sebanyak 2 atom dengan O. Nah, begini. Ya, jadi ini ikatan H dengan O adalah tunggal. Ikatan rangkap 2 seperti pada senyawa alkena, ini rangkap 2. Ya. Nah, nanti kita akan membahas gambar seperti ini, namanya adalah struktur Lewis yang akan menyusun suatu struktur geometri molekul rangkap 3 pada senyawa alkuna. Nah, seperti ini nanti ya, kita juga akan belajar itu. Kemudian ikatan koordinasi, yaitu misalkan pada senyawa HCN, asam sianida. Nah, itu nanti udah semacam ini ya. Nah, untuk senyawa koordinasi cara menggambarnya itu biasanya dengan panah semacam ini anak-anak ya. Panah semacam ini nanti lebih baik Ibu gambarkan secara lebih jelasnya aja ya, daripada nanti menimbulkan perbedaan interpretasi. Jadi cara menggambar nanti dengan tanda panah ya, yang menunjukkan arah dari pasangan elektron yang digunakan. Arah pasangan elektronnya yang digunakan bersama. Nah, nanti banyak sekali contoh yang merupakan ikatan kovalen, baik kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, sambil mengingat anak-anak, kemarin Ibu sudah mengenalkan kalian tentang struktur Lewis ya. Struktur Lewis, yaitu kita hanya menggambarkan elektron valensinya saja. Nah, misalkan golongan 1A, misal golongan 1A Li, berarti kita gambarkan 1 begini aja. Kemudian golongan 2A barium, berarti kita gambarkan boleh silang, boleh titik ya. Kemudian golongan 7A misalkan fluorin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Kemudian golongan 4 karbon 1, 2, 3, 4, golongan 4A ya. Kemudian oksigen golongan 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tolong diingat ya anak-anak ya, untuk struktur Lewisnya, karena ini nanti akan kita gunakan sebagai dasar cara kita menggambar rumus geometri dari ikatan ion dan ikatan kovalen ya. Ini tadi golongan 6A ya. Digambar ada 6 titik. Golongan 7A, ini golongan 7A. Ini golongan 4A, ini golongan 1A, ini golongan 2A gitu ya. Ini adalah pengantar kita untuk memahami bab ikatan kimia. Bisa ya. Alhamdulillah.